Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang saya hormati, anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang Bunda cintai dan Bunda banggakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini di bawah sinar mentari yang menghangatkan tubuh kita, semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berlimpah rezeki yang senantiasa mengalir pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, tanggal 10 Oktober merupakan Hari Kesehatan Sedunia. Mungkin kalian belum familiar dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini. Dalam hal ini Bunda ingin menyampaikan bahwa kita tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik kita, kesehatan badan kita, tapi juga kita harus peduli, harus perhatikan kesehatan mental kita. Karena banyak kasus yang terjadi dengan zaman sekarang, kekuatan digital telah memporak-porandakan kesehatan mental kita. Dengan kita seringkali scroll sosmed, dengan main game yang tanpa jeda dari waktu ke waktu, tanpa kita sadari, itu membuat kesehatan mental kita terganggu. Jadwal kalian, tidur kalian yang seharusnya malam dijadikan waktu istirahat, banyak di antara kalian waktu malam dijadikan siang, waktu siang dijadikan malam. Betul apa betul? Apalagi kalau besoknya libur, malam Sabtu, malam Minggu, jadwalnya gadang, ya kan? Ya. Bila hal itu dilakukan secara masif, terus menerus kalian lakukan, tanpa kalian sadari, itu menggerogoti fisik kalian dan juga mental kalian. Fisik kalian akan terasa sering lemas, sering lelah, gampang ngantuk, dan psikis kalian, mental kalian akan mudah kalian muncul emosional yang tidak terkontrol, amarah yang tak terkontrol. Dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, Bunda ingin menyampaikan, mari kita jaga mental kita. Karena yang Bunda lihat, yang Bunda perhatikan, ketika ditanya, apa kabarmu? Kalian menjawabnya B saja, B aja. Tapi di balik jawaban B aja itu, sebenarnya kalian tidak sedang B aja. Kalian tidak sedang baik-baik saja. Itu tampak di permukaan. Bagaimana kalian, emosional kalian sangat tinggi, kurang terkontrol, gampang terpantik, gampang marah, walaupun hal kecil yang dilakukan oleh teman-teman kalian. Disadari atau tidak, itu merupakan gejala kesehatan mental kalian terganggu. Itu salah satunya akibat dari seringkali kalian begadang, malam hari kalian melek,
dan siang hari kalian tidur, kalian sudah melawan kodrat alam yang seharusnya waktu istirahat dijadikan kalian main, dan seharusnya waktu beraktivitas kalian jadikan malam untuk tidur. Kucingnya pengen upacara. Oke. Iya, ini merupakan bagian dari campaign kesehatan mental. Nanti KM setelah selesai upacara tolong temui Bunda ya. Nanti ini ditempel di kelas kalian. Yang pertama, gambar anak perempuan, ada tangan yang mengulurkan tangan ke dia. Di atasnya ada pita hijau. Pita hijau ini sebagai lambang kesehatan mental, ya. Jangan lukai dirimu untuk menyembuhkan hatimu. Ceritakan karena kamu pantas didengar. Nah, yang kalian lakukan kadangkala ketika kalian ada permasalahan, sedang galau, gegana, you know gegana? Gelisah, galau, merana ya. Ketika kalian gegana, terutama anak perempuan, mereka lebih berani untuk melakukan barcode, ya, melukai diri sendiri di tangannya, di sayat-sayat. Kalau istilah psikologisnya itu self harm, self injury. Ketika kalian galau, kalian ceritakanlah kegalauan kalian, kegelisahan kalian. Siapapun yang kalian percayai, mau teman kalian, di sini ada anak Big R, bisa ke anak-anak Big R atau ke Bunda sebagai guru BK. Jangan menyakiti diri kalian sendiri. Perlu kalian ketahui, bila kalian sudah terlalu sering melakukan menyakiti diri sendiri dengan barcode, dengan self harm, secara psikologis itu tanda-tanda anxiety, kesananya lagi tanda-tanda depresi, kesananya lagi bisa menimbulkan kegilaan. Ya, Bunda ingatkan ini sama anak perempuan terutama, karena setiap kali dilakukan razia barcode lebih banyak anak perempuan, laki-lakinya tidak pernah ada yang barcode. Karena memang secara psikologis anak perempuan itu lebih memendam rasa, sehingga untuk pengalihan rasa sakit di hati dialihkan ke tangan, disayat-sayat. Padahal tanpa kalian sadari itu merupakan gejala anxiety, kesananya depresi, dan bisa menimbulkan kegilaan. Maka dari itu mulai sekarang stop barcode, ya anak-anak perempuan. Kalau anak laki-laki, ketika ada perasaan galau, gegana, biasanya larinya ke main game atau ke rokok, atau kesananya minum minuman keras, kesananya lagi ke narkoba. Nah, itu juga hati-hati. Selanjutnya gambar yang kedua, anak perempuan dengan temannya yang laki-laki. Ketika kalian sedang galau gegana, teman kalian tunjukkan rasa kepedulian, ajak bicara, ya, ajak bicara temannya, karena bicara itu merupakan bagian dari terapi katarsis, treatment katarsis. Terapi mengeluarkan suara, bisa berbicara, atau kalian bisa teriak, atau nyanyi, atau untuk suara muslim yang lebih baiknya mengaji. Itu merupakan penyaluran katarsis, ya, terapi katarsis. Kemudian yang selanjutnya gambar anak laki-laki dengan balon-balon emoticon. Kalian kenali emosi kalian.
ketika ditanya apa perasaan kalian hari ini, bagaimana kabar kalian hari ini, jangan hanya mengatakan B aja. Tapi kalian harus kenali emosi kalian. Emosi itu ada sedih, ada marah, ada kecewa, ada bahagia, dan yang lainnya. Kenali itu. Belajar mengenali emosi. Karena bila kalian sudah mengenali emosi kalian, maka kalian mampu mengendalikan emosi, mengelola emosi. Mungkin bisa jadi kalian saat ini sedang marah. Halo? Mungkin kalian saat ini sedang marah. Kalian terima emosi marah kalian. Tapi bukan berarti dengan marah kalian harus menyakiti orang lain. Ketika kalian muncul rasa marah, dada terasa sesak, darah serasa keubun-ubun, tangan mengepal, kalian diam sejenak, kasih jeda terhadap tubuh kalian supaya kalian tidak melampiaskan amarah kalian dengan memukul orang lain, dengan menendang kursi, atau dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Jeda sesaat, ambil napas, tarik napas, hembuskan, terus sampai kalian merasa tenang. Dengan seperti itu belum juga reda amarah kalian, duduk. Kalian duduk. Dengan duduk kalian belum tenang juga, kalian bisa ambil minum. Dengan minum belum tenang juga, kalian ambil air wudhu, kemudian sholat dan ngaji. Itu petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika kita sedang amarah, hal itu yang dilakukan oleh kalian. Ya, jangan sampai kalian lepas kontrol sehingga tangan kalian bermain, kaki kalian bermain, dan mulut kalian bermain. Tentunya hal itu dapat menyakiti orang-orang di sekitar kalian. Selanjutnya, gambar yang perempuan sedang ada naik tangga. Kalian mungkin di sini ada yang merasa gagal, sehingga kalian terpuruk. Ingat, ketika kalian gagal itu bukan akhir segalanya. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan kalian. Kalian harus memiliki daya lenting, resiliensi seperti pegas. Kalau ditekan dia mengikuti yang menekan, ketika yang menekan lepas, kalian loncat kembali, bangkit kembali, tunjukkan bahwa kalian bisa sukses. Itulah resiliensi, harus kalian miliki. Selanjutnya, gambar perempuan yang sedang bercermin. Aku tidak perlu sempurna untuk bahagia. Jadi untuk kebahagiaan itu tidak harus sempurna, tidak harus cantik, tidak harus ganteng, tidak harus pintar untuk mencapai kebahagiaan itu. Kalian katakan pada diri sendiri, aku pantas bahagia, aku pantas sukses, aku bisa sukses. Kalian bisa katakan saat dicermin dengan self talk namanya. Katakan pada diri kalian sendiri, aku pantas bahagia, aku pantas sukses, aku pantas dibanggakan. Karena Bunda lihat banyak di antara kalian yang memiliki rasa minder, tidak ada rasa percaya diri. Padahal dia punya kemampuan, dia punya potensi, dia cantik, dia ganteng, tapi belum bisa tumbuh rasa percaya diri. Karena dalam pikirannya harus sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, kita jadilah versi terbaik diri kita. Ketika kita sudah jadi versi terbaik diri kita, apapun yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif,
hal-hal yang baik tentunya memberikan keberkahan, kebermanfaatan untuk orang banyak. Dan jangan sampai kalian overthinking. Ketika kalian overthinking, maka kalian akan lelah sendiri. Melihat orang lain sukses, kalian negatif thinking. Ketika melihat orang lain bahagia, kalian yang sedih, kalian yang menderita. Itu karena kebiasaan overthinking. Mikirna teu pararuguh, yang lain-lain. Batur mah teu naha-naha ka urang, tapi urangna berpikiran negatif. Batur nyeungseureun urang, batur ngomongkeun urang, padahal orang lainnya tidak ada indikasi ke arah sana. Karena itu overthinking yang kalian biasa berikan ke otak kalian. Jadi mulai saat ini, hayu kalian buka mindset kalian, rubah yang tadinya fixed mindset menjadi growth mindset. Yang tadinya kalian mindset kalian hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak penting, ayo kalian rubah mindset kalian dengan memiliki pemikiran untuk bertumbuh, berkembang sesuai dengan versi kalian masing-masing. Selanjutnya, lambang anak perempuan dengan bapak-bapak ini mengatakan berani cerita adalah langkah pertama menuju sembuh. Ketika kalian sedang tidak baik-baik saja perasaan kalian, berceritalah. Berceritalah, karena bercerita, berdialog, ngobrol itu merupakan obat penyembuhan luka batin kalian. Jangan sampai luka batin kalian menggerogoti diri kalian dengan hanya diam 1000 bahasa. Silent treatment. Yang silent treatment, orang yang suka melakukan silent treatment itu lebih berbahaya dari orang-orang yang mengekspresikan emosinya. Berbahaya buat dirinya sendiri, akan membuat semakin rapuh dan dengan dendam yang begitu membara yang suatu saat akan meledak. Dan buat lingkungan sekitarnya akan membuat tidak baik-baik saja akhirnya. Jadi dalam hal ini, ayo kita sehatkan mental kita semua, perbanyak ngobrol, ya. Ada guru BK di sini, ada Bunda, ada Bu Aul. Silakan, ketika kalian sedang tidak baik-baik saja, temui kami, ada di ruang BK. Karena ruang BK bukan untuk anak-anak yang bermasalah saja, bukan untuk anak-anak yang nakal saja. Ruang BK adalah tempat untuk kalian mendapatkan kenyamanan, untuk bercerita, untuk berdialog, untuk berkomunikasi. Dan guru BK di sini hadir sebagai sahabat kalian. Sahabat itu tidak akan menyakiti, sahabat itu tidak akan melukai. Tapi seorang sahabat adalah dia mau mendengar, telinganya disiapkan dengan aktif mendengarkan kalian, membantu kalian, untuk melindungi kalian, untuk memberikan kenyamanan buat kalian. Ayo, kami guru BK di SMP Negeri 1 Kadung Gede ini siap menjadi sahabat kalian. Kalau mau curhat, ayo datangi kami, temui kami. Ruang BK adalah ruang ternyaman buat kalian untuk berbagi cerita, untuk berdiskusi, untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Demikian apa yang ingin Bunda sampaikan. Semoga di peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, anak-anak Bunda di sini mentalnya sehat-sehat, semuanya baik-baik saja. Ayo kita awali dengan seringlah berdialog, ngobrol, berdiskusi. Gadgetnya simpan sejenak, kasih jeda, kasih ruang untuk mental kita, untuk menyehatkan mental kita. Demikian yang ingin Bunda sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.